Oke, baik Pak Huda, terima kasih ya tadi sudah melaksanakan kegiatan observasinya. Ibu kira berjalan lancar, cuman memang ada beberapa hal yang harus kita diskusikan ya selama kegiatan pelaksanaan observasi yang Huda jalani. Nah, Ibu mau tanya dulu, gimana perasaan Huda setelah melakukan kegiatan observasi tadi? Kalau iya karena kita dulu ya normal. Kalau kita normal itu ada rasa gugupnya kok, tapi itu tidak maksimal. Sedangkan kita tuh berusaha menggunakan caranya kalau dengan guru yang lebih senior di atas kita Bu itu berusaha memberikan yang terbaik. Tapi harapan aku Bu tetap harus ada koreksi. Kalau aku nggak ada koreksi, aku tuh kedepannya mak mano gitu. Sedangkan kita kan harus selalu upgrade gitu Bu. Aku bersyukur sih Bu kalau benar-benar diobservasi malah alhamdulillah. Soalnya itu kan kedepannya juga untuk aku juga. Kalau aku cuma sekedar di foto-foto baik, yo seterusnya aku mah itu. Baik ya Uda ya, tadi Ibu sudah melihat kegiatan pembelajaran yang sudah laksanakan di kelas 10.5 dan Ibu lihat di modul ajar yang sudah buat. Uda ini memilih fokus perilaku pertama yang nomor 1 gitu ya, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik ya. Nah sekarang menurut Uda kira-kira fokus perilaku yang sudah MOU-kan ke sini, yang sudah Uda sampaikan di sini, apakah sudah terlaksana semua menurut pendapat Uda pada waktu Uda melaksanakan kegiatan observasi tadi, pembelajaran tadi? Terlaksana tapi tidak efektif. Iya. Menurut saya. Menurut saya tidak efektif. Ya, yang bagian mana yang menurut Uda belum efektif? Di kegiatan inti sebenarnya. Kegiatan itu belum efektif. Iya. Mungkin di awal karena gugup tadi Bu sampai tujuan pembelajaran tidak tersampaikan. Iya. Sedangkan di situ sudah sampai sudah saya tulis di situ. Saking gugupnya nggak terlontarkan kan, sedangkan di awal harus disampaikan. Iya. Oke, fokus perilaku yang pertama yang mau Uda sampaikan di sini kalau Ibu lihat di modulnya ya, yaitu guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, apakah ini sudah Uda lakukan tadi? Menurut Uda, udah keluar nggak? Itu cuma sekedar menyampaikan, tapi apa ya, untuk semua siswa supaya aktif di kegiatan ini kayaknya belum terlontar. Ya. Tapi sudah ada rencana supaya semua anggota kelompok itu semuanya aktif gitu. Ya. Tapi kayaknya belum terucap mungkin Bu ya. Oke, berarti Uda sudah ngakui ya, bahwa ini tidak muncul ya. Nah, jadi memang benar. Ibu lihat tadi Uda tadi memang belum belum ada stimulus yang memotivasi agar siswa itu berperan aktif, gitu ya. Memang Ibu lihat Uda mengirimkan link video, tapi link video itu kan tujuan Uda mau pada kegiatan inti kan, bukan pada waktu untuk menstimulus mereka untuk mereka lebih aktif, gitu kan. Nah itu belum muncul Ibu lihat di situ ya. Nah, jadi memang pada waktu kegiatan pendahuluan sebaiknya memang Uda membuat suatu strategi pembelajaran agar mereka ini siswa ini merasa nyaman dulu, gitu ya, nyambung dulu dengan chemistry dengan kita gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung anak-anak kita hari ini belajar ini ya ini kan mereka secara psikologis mereka belum siap loh gitu ya. Nah jadi apa mungkin diadakan kan yang jelas sebelum ini kan diferensiasi nih katanya ya, diferensiasi konten kan. Nah sebelum diferensiasi ini kan Ibu udah lihat di sini di persiapannya sudah melaksanakan asesmen awal ya. Kapan ini udah lakukan? Tadi malam. Oh semalam ya, jadi sudah udah kirim ke WA group gitu ya. Mereka tadi saya cek sudah mengerjakan semua. Oke, sip. Nah, jadi memang sudah melakukan asesmen awal, bagus ya, benar. Karena untuk kegiatan diferensiasi memang harus dilakukan asesmen awal dulu, baru bisa kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu good ya, sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, itu tadi jadi untuk di kegiatan fokus 1 itu belum muncul karena tapi sebenarnya di video di modulnya sudah membuatkan stimulus ini, guru merasa berpikir dengan melihatkan tayangan video gitu ya, sudah ada di sini sebenarnya skenario-nya, tapi yang Ibu lihat memang belum muncul gitu ya. Nah, itu harus dimunculkan mestinya ya. Sebenarnya Bu, ya, sebelum jauh ini juga udah agak bingung Bu ya, yang ditampilkan di awal itu dengan materi yang diberikan itu beda Bu? Iya. Sama atau beda? Beda. Nah, jadi kalau pada waktu kegiatan pendahuluan itu bagaimana kita tuh menstimulus dulu. Jadi video yang dihadirkan itu jangan langsung ke pokok permasalahan materi yang akan disampaikan. Bisa
cari tentang video kartun yang berhubungan dengan gitu loh gitu ya. Jadi animasi atau mungkin game-game apa gitu ya yang mereka mengarahkan arahnya ke situ ya. Arahnya ke yang mau kita tuju. Wah, ini nanti saya mau materinya ini, tapi mereka kita giring dulu. Jangan langsung bluk langsung dikasih materi belum apa udah next udah ilfil gitu ya. Gitu. Itu maksudnya di kegiatan pendahuluan gitu. Nah, lalu di kegiatan kedua, di fokus perilaku kedua, guru memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan, ya kan? Bukan, ini yang ketiga, yang kedua ini berbagi peran tadi ya. Nah Ibu Dep, gimana? Udah laksanakan belum itu? Alhamdulillah, karena tadi kan saya di awal itu membagi kelompok dan juga memberikan kesempatan mereka untuk membagi peran dan juga saya mengecek secara langsung siapa jadi ini alhamdulillah ada. Ya, jadi udah membagi kelompok itu berdasarkan asesmen awal gitu. Apanya Bu? Membagi kelompok yang tadi. Kamu perannya ini, kamu baginya ini, itu berdasarkan apa? Kalau itu kayaknya yang belum paham banget Bu ya. Saya membaginya kan ada malam saya tanya dulu nih, kita mau bagi kelompok nak. Mereka merespon, Pak kelompok yang lama baik. Ada yang jangan Pak ini. Sudah, pokoknya gini aja Pak bagi, kamu harus terima nggak terima. Inilah kelompoknya enak ya. Ya sudah Pak, yang penting jangan yang lama lah ini. Sepakat. Nah, yang udah membuat kelompok ini si kelompok satu si ini, kelompok dua si ini, itu berdasarkan apa? Apa sih yang mendasari udah buat kelompok itu loh Mas Ibu? Berdasarkan apa udah membuat itu? Apakah berdasarkan kemampuan mereka, apa berdasarkan karakteristik mereka, apakah berdasarkan gaya belajar mereka? Kayaknya lebih ke kemampuan Bu. Kemampuan. Jadi setelah saya lihat ternyata itu imbang semua tadi ya. Kayak aja Zahra tadi ada cowok dua tadi yang ini tadi alhamdulillah. Ada si Randy, ada si Aprijal. Saya lihat karena juga waktu juga Bu ya, mungkin kayak saya analisisnya kurang lama juga tapi alhamdulillah kayaknya itu sudah agak pas lah kalau menurut saya. Ya, berarti udah melakukan pengelompokan siswa tadi berdasarkan asesmen awal yang udah lakukan gitu ya. Mungkin berdasarkan kognitifnya, jadi kesiapan belajar mereka gitu ya. Oke, itu udah benar itu. Ini udah benar, jalannya udah benar. Jadi mengelompokkan siswa jangan asal saja. Kalau misalnya kamu ini nggak boleh. Kalau misalnya diferensiasi harus ada dasarnya. Kenapa kita lakukan pengelompokan itu? Nah, di diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, pengelompokan itu berdasarkan asesmen awal. Oke. Udah bagus, udah benar. Tadi sudah muncul yang untuk fokus perilaku kedua. Lihat sudah dibagikan perannya gitu ya, yang timing keeper dan sebagainya itu udah lakukan gitu ya. Itu udah dapat untuk fokus perilaku yang indikator kedua. Yang indikator ketiga, guru memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah, apakah sudah dilakukan itu tadi? Alhamdulillah tadi kan karena mungkin juga waktu Bu ya, tapi tetap setiap kelompok saya hampiri Bu. Kok kenapa diem nak? Coba ini yang ini dibagi. Itu kan soalnya ada 4 gambar tuh. Kamu bisa dibagi gitu. Setiap kelompok ada yang sudah bagus Bu. Kan ada 2 soal tuh kan. Ada yang soal 1 sama soal 2. Nah, ada juga kelompok yang tadi yang begawe cuma wong 3, yang 2 ini ngapot. Langsung dikasih masukan itu kan ada gambar nak, dibagi-bagi tidak apa-apa. Yang penting jangan diem. Semua harus bekerja. Oke Pak gitu. Berarti udah masa udah melakukan ya? Alhamdulillah, mungkin walaupun belum maksimal, tapi alhamdulillah sudah. Oke, benar. Tadi Ibu udah lihat juga di saat observasi sudah melakukan kegiatan ini, jadi udah mendatangi per kelompok mana yang ini. Tetapi koreksinya masukan dari Ibu dalam kegiatan pembelajaran kita itu memang harus punya kompetensi mengkondisikan siswa. Jadi kita harus penguasaan kelas gitu loh, ya. Jadi kita harus jeli loh sana sini lihat kelompok itu anak itu kenapa gini aja gitu ya. Kenapa nih anak gitu ya. Nah, jadi walaupun kita fokus ke kelompokan kita harus jeli. Jadi itulah skill kita, penguasaan kelas kita itu kan. Nah, itu masuk ke poin ini, tapi memang sudah muncul itu, tapi memang belum maksimal gitu ya. Jadi Ibu lihat masih ada yang siswa yang sibuk dengan kerjaannya sendiri gitu ya. Memang sulit sih untuk mengkondisikan, tapi memang kita harus berusaha gitu ya. Ya, fokus perilaku ketiga udah muncul, udah bagus, sudah ada tadi. Nah, jadi untuk penilaian observasinya ketiganya udah muncul, 2 ya berarti yang muncul ya, satu belum, itu udah akui ya. Yang mana Bu? Yang 1 belum muncul, 2 sudah muncul. Iya. Oke ya? Iya. Saya merasa sih. Iya, oke.
karena saya akan memberikan penilaian nantinya. Tapi juga gitu kan. dari yang nggak muncul itu karena sudah dijelaskan juga, jadi saya sudah ada gambaran juga. Iya, oke, bagus ya. Kedepannya nanti udah akan tahu kan, jadi memang Bu, gimana memotivasi iya, gitu ya. dari kemarin tuh aku mau untuk stimulus ini apakah yang ditampilkan atau yang diberikan kepada siswa itu harus kayak di video kayak di materi ini atau gimana. Saya tuh mau tanya juga tuh masih ragu gitu loh Bu. Makanya ini ternyata yang intinya tuh menjurus bagaimana caranya anak itu nanti tuh iya, kayak gini. namanya stimulus itu kan merangsang kan? Jadi merangsang dulu pemikiran siswa ini ke arah yang mau kita tuju gitu loh. Itulah tadi Bu, udah cuman sekedar sedikit mengulang materi yang lama. Iya, itu namanya persepsi kan. Kalau mengulang memang harus itu. Jadi mereka itu harus kita ingatkan dulu memorinya pelajaran yang lama biar dia ada koneksinya gitu ya. Itu persepsi namanya gitu ya. Baik. Oke, udah. Ibu rasa sudah untuk observasi, kegiatan observasinya, fokus perilakunya munculnya 2 gitu ya, 1 belum maksimal ya, tidak apa-apa namanya kan proses belajar gitu ya. Nah lalu terakhir Ibu lihat tadi apakah sudah melakukan kegiatan asesmen akhir untuk formatifnya? Formatif belum Bu? Belum ya. Nah, kenapa belum lakukan? Karena untuk tadi tidak melaksanakan tujuan. Tujuannya juga waktu juga. Tapi kalau untuk ininya ada sudah ini. Iya, saya lihat ini ada. Saya lihat di ini ada, di pada akhirnya ada. Saya lihat muncul enggak, ternyata tidak muncul gitu ya. Nah, kenapa tidak melakukan asesmen akhir atau formatifnya? Nah, ini sekarang udah tanya Bu ya. Iya. Kalau yang LKPD itu tadi kan kembalinya ke kelompok-kelompok Bu ya. Kalau ini yang saya juga bingung tuh itu asesmen akhir tadi ya. Itu diberikan ketika semuanya sudah selesai atau gimana? Iya, semua kegiatan pembelajaran telah selesai. Asesmen akhir atau asesmen formatif akhir ini kan tujuannya guru ini mau mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa itu tercapai atau tidak. Gitu kan? Dan itu pun kayaknya cuman udah buat 5 sebenarnya. Tapi karena mungkin waktu juga sehingga ya ini. Ya, jadi memang dalam kegiatan pembelajaran kita kan ada 3 fase nih ya. Fase pendahuluan, kegiatan inti dengan asesmen. Ini harus sampai loh. Ya, seyogyanya harus sampai ketiga-tiga ini. Kalaupun waktu itu tidak memungkinkan, banyak strategi yang kita harus pikirkan, kita lakukan. Tapi tetap harus kita tahu pembelajaran kita yang sampaikan hari ini oke nggak, sampai nggak dengan tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nah, atau misalnya nggak sampai, nggak bisa tertulis, tanya langsung masing-masing. Coba nak, kamu ini disimpulkan atau apa yang kamu pahami tentang ini, itu sudah asesmen akhir. Oh, berarti tidak harus tertulis. Iya, tidak tertulis, tulisan boleh. Dan itu pun ini Bu ya, dalam bentuk kita ngambil sampel-sampel pun bisa. Sampel-sampel bisa. Maksudnya. Kan kita kan tahu nih, kita kan laksanakan asesmen awal. Kita tahu mana memang yang grade-nya tadi paham utuh, mana grade-nya tidak paham utuh, mana yang belum paham. Kita kan tahu ya. Kita kan sampel ambil. Oh ya, ini paham utuh bisa nggak? Oh ini nggak paham utuh. Biasanya kita kan ngambil sampel yang tidak paham utuh atau yang belum paham kan. Kalau mereka udah paham, insya Allah mungkin yang paham utuh sih oke-oke aja. Pasti dia lebih paham. Kalau ibu sih gitu strateginya. Jangan nanya yang pinternya, nanya yang memang yang kepahamannya di bawah standar. Kalau dia udah bisa, oke, yang lainnya oke, insya Allah. Itu pelaksanaan ketika tadi kan diskusi nih Bu, semua kelompok sudah menyelesaikan dan memaparkan hasilnya, baru kita lakukan itu. Iya. Ya, kalau memungkinkan bisa tertulis. Kalau memang ini kita ambil sampel nggak apa-apa. Sampel atau kita tanya secara lisan boleh. Dan itu ketika memang kita sedang observasi, apakah harus seorang observernya kayak Ibu itu harus melihat juga? Enggak. Hasilnya maksudnya, hasilnya. Ya kan kamu yang kamu aja yang tahu hasilnya. Kan kalau kami kan hanya melihat bagaimana kegiatan pembelajaran itu berjalan. Seperti yang saya lihat ini kan, udah muncul nih si Huda asesmennya gitu ya. Jangan lupa setelah melakukan asesmen akhir itu refleksi. Jadi anak-anak itu disuruh biasakan refleksi. Jadi refleksi itu kan bagaimana beda loh, kesimpulan dengan refleksi itu beda. Jadi kalau refleksi itu lebih dia ke psikologis mereka. Jadi kita tanyakan gimana nak perasaannya setelah mengikuti pembelajaran dengan ibu atau dengan bapak gitu ya. Apakah mereka merasa nyaman atau mereka merasa apa? Itu boleh mereka mengungkapkan perasaannya. Gitu. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Bu, oh Pak, saya hari ini mendapatkan pembelajaran tentang apa yang udah sampaikan. Oh, Pak, tadi udah dapet. Gitu ya. Itu refleksi nama. Jadi untuk pembelajaran kita juga sebagai guru, oh anaknya ternyata nggak suka loh dia cara ngajar saya seperti ini. Itu keterima dengan ikhlas. Karena Bu, udah seneng Bu, Ibu
aku cara ibu ngajar kayak gini aku nggak ngerti, misalnya bilang kayak gitu kan, atau pak aku nggak paham kalau bapak cara ngajarin. Ada anak-anak yang seperti itu kan, kita harus ikhlas. Nah itulah guna refleksi tadi. Nah, itu pembelajaran juga untuk kita. Oke, dipahami? Alhamdulillah. Jadi semakin nambah rasa penasaran. Iya. Ini sudah ada gambaran ke depan. Alhamdulillah. Jadi maksud saya memang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa namanya yang memang kita harapkan di kegiatan pembelajaran itu memang agak kesannya sulit. Sulit tuh kenapa? Karena kita belum terbiasa dengan cara-cara seperti yang memang digariskan gitu loh. Memang kegiatan belajar itu harus ada pendahuluan, kegiatan inti, asesmen, itu harus kita laksanakan seyogyanya. Tapi kadang kan kita ya gimana gitu ya. Nah, kesulitan itu bukan karena kita tidak bisa, tapi karena memang kita tidak membiasakan diri. Itu saja sebenarnya. Ya, jadi kamu-kamu yang masih muda ini terus gali potensi, terus gali kompetensi kalian gitu ya. Perjalanan masih jauh, apalagi umur udah masih mungkin separuh umur ibu gitu ya. Nah, ibu di usia-usia muda dulu sangat ya, bukan ibu bisa seperti sekarang ini bukan karena langsung grup seperti ini, tapi karena proses ingin tahunya itu lebih kayak gitu. Nah, jadi apa yang ibu pelajari zaman seusia muda, ya ibu terima saat ini gitu loh. Jadi apapun regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah, saya siap gitu loh, karena saya sudah terbiasa dengan pola-pola pembelajaran yang mau K13, mau segala macam. Intinya kita tuh bagaimana bisa mengelola pembelajaran itu, Mas. Itu saja kuncinya. Oke kan? Siap. Nah, baik Pak Uda, terima kasih ya atas kesempatannya, sudah observasi dengan Ibu. Sekarang sudah kegiatan pasca observasi. Semoga nanti kedepannya udah bisa lebih baik lagi ya cara mengajarnya, lalu menyiapkan strategi pembelajarannya di kelas sehingga memang berdampak pada siswa. Oke, terima kasih ya. Saya juga terima kasih Ibu ini sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan di kelasnya untuk dipakai kegiatan ini. Dan juga semoga Bu saya semakin apa ya lebih bisa maksimal lah. Dan juga kalau misalnya ada ini saya bisa tanya lagi. Iya. Nanti kalau kedepannya walaupun di luar observasi ini ada masalah, ada apa pengen tahu yang ini boleh kita sharing ya. Tapi bukan berarti Ibu tahu, tapi ya kita sharing gitu ya. Nanti mungkin apa yang Ibu udah tahu mungkin ada Uda yang tahu gitu loh. Jadi kita tukar pikiran untuk kemajuan anak-anak kita juga. Terima kasih ya Pak Uda. Ya.